Jumpa kembali bersama Dedi Reporter Media, Tipikor Channel TV Jakarta yang akan menyajikan sajian berita-berita daerah terkini, akurat, berimbang, tajam, dan terpercaya. Viral, sidang lanjutan keempat kasus pengeroyokan terhadap pengacara Mahmud Sodik SHMH di Sobang, Pandeglang, Banten. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten diduga terkesan terlalu tendensius. Sidang lanjutan keempat tertutup keterangan saksi korban di bawah umur di Pengadilan Negeri Pandeglang, Banten yang digelar pada hari Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat terkesan tendensius. Pasalnya, menurut korban Mahmud Sodik SHMH pengacara ternama, dirinya mengatakan kepada awak media saat usai sidang tertutup, pemeriksaan saksi di bawah umur kasus pengeroyokan, penyiksaan, fitnah, dan percobaan pembunuhan di Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Pandeglang, Banten, saya sangat kecewa di sidang yang keempat ini karena hakim terkesan seperti tendensi terhadap kuasa hukum terdakwa yang melakukan pembiaran, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan memojokkan saksi di bawah umur dan menakut-nakuti saksi di bawah umur dengan mengancam akan memidanakan saksi di bawah umur jika berbohong, memberikan keterangan saksi di persidangan. Padahal sudah jelas saksi di bawah umur tidak diwajibkan untuk disumpah di persidangan. Dasar hukumnya adalah pasal 171 huruf A KUHP yang berbunyi, seseorang yang di bawah umur belum genap 18 tahun boleh memberikan keterangan saksi di persidangan tanpa disumpah. Ironisnya, Gita yang baru berumur 16 tahun justru disumpah dan ditakut-takuti akan dipidana jika memberikan keterangan saksi berbohong. Dasar hukum anak di bawah umur mendapatkan perlindungan khusus adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang SPPA patut diduga sidang pada tanggal 23 Juni 2026 dengan disumpahnya anak di bawah umur yang memberikan keterangan saksi di persidangan tindak pidana 170 KUHP telah melanggar pasal 171 huruf A dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan sangat merugikan korban dan saksi yang di bawah umur karena akan merusak psikologis anak tersebut. Tandasnya, saya di sini bukan sebagai kuasa hukum, tapi sebagai korban. Tapi harusnya mereka mikir, saya korban ini pengacara seperti mereka. Harusnya mereka tuh ada dong batasan-batasan bicara, etika-etikanya. Gitu. Gak usah belagak menantang gitu. Merasa kayak hebat kayak gimana gitu. Punya jiwa sosialnya. Nah, harusnya gitu. Tapi itu yang namanya kuasa hukum, prinsip saya satu nih. Kuasa hukum apabila mendampingi terdakwa atau terlapor diduga bersalah, maka jangan melakukan pembelaan mati-matian, tapi bagaimana cara menyelesaikan perkara itu dengan baik dan benar. Itu bukan menantang, begitu sombongnya mereka gitu. Itu aja yang pasti saya nggak terima, itu aja sama mereka. Ya, dari saya sekian, terima kasih itu ya buat sahabat media. Yang bertanya itu di dalam rumah itu ada berapa orang? Saya jawab itu ada 5 orang. Yang pertama itu ada Batu, bapakkan saya. Yang kedua ada Rasul dan Kanawi, Alim, dan paman saya Dasmin. Terus itu ada 3 orang yang mukulin bapak diri saya. Yang pertama itu ada Kanawi itu mukulin di bagian kepala sama pipi. Ya, terus ada Alim itu bagian nyekik leher depan. Terus si Rasul itu meeting leher bapak diri saya. Hanya itu orang tua kan saya emang udah percaya apa belum? Saya jawab itu udah percaya. Terus nikah lagi sama suami kelas itu. Nah, saya lihat itu kayak bapak diri saya itu dipukulin sama 2 orang. Di bagian mana? Di bagian wajah, leher. Terus diseret ke jalan sama warga. Udah sih, soalnya emang saya pingsan bagian itunya. Pingsan? Iya. Sempat pingsan juga? Iya.
Bukan hanya itu, Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa kedua terdakwa akan bebas jika sampai pada tanggal 28 Juli 2026 belum ada putusan. Saksi korban ya, ini kita anak kita sendiri ya, dia lumayan sangat secara dengan pertanyaan kuasa hukum yang intinya sangat merugikan bagi kami sebagai korban, dan sangat menyakitkan hati kami lah. Kuasa hukum mengatakan bahasa yang mungkin tidak kurang patut lah terhadap anak di bawah umur, dan apalagi bahasanya ada kencang ya, seharusnya dia bicara sopan dengan anak di bawah umur. Satu. Yang kedua, ini majelis hakim mengatakan apabila tanggal 28 putusan belum dilakukan oleh majelis hakim, maka kedua terdakwa itu akan dibebaskan. Kami sebagai korban akan menuntut sampai kemanapun itu keadilan. Itu bagaimana bisa pelaku tindak pidana kejahatan segitu ramainya yang sampai 1 tahun belum bisa disidangkan. Sekarang sidang harus di tanggal 6. Ini kan baru tanggal 23. Kan masih ada waktu tuh untuk akhir bulan ini juga harusnya sampai 2 minggu. Sedangkan udah mepet tuh. Seharusnya kan jangan sampai dong terlalu mepet itu waktunya untuk putusan. Menurutnya, mengapa Ketua Majelis cuti sidang ditunda dari tanggal 23 Juni 2026 sampai pada tanggal 6 Juli 2026? Benarkah jika seorang hakim cuti, namun persidangan juga ikut libur atau dicutikan juga? Hingga terkesan mengulur waktu agar masa penahanan kedua terdakwa habis dan kedua terdakwa akan bebas begitu saja. Dan kami, sebagai korban, mempertanyakan saksi Wargi bin Kasdani yang sudah mangkir 3 kali dipanggil untuk memberikan keterangan saksi di persidangan namun tidak juga hadir, dan hakim mengatakan pada tanggal 18 Juni apabila sudah 3 kali saksi dipanggil namun tidak hadir di persidangan, maka hakim akan memerintahkan terhadap jaksa penuntut umum juga penyidik dari Polres Pandeglang untuk menjemput paksa saksi Wargi bin Kasdani. Juru bicara Pengadilan Negeri Pandeglang, Iskandar Zulkarnain, di ruangan kerjanya kepada awak media, menerangkan. Dari terdakwa, yang mana terdakwa ini masa penahanan berakhir pada tanggal 4 Agustus, sehingga majelis hakim mendorong agar pihak penuntut umum menyelesaikan perkara dengan sesegera mungkin sebelum masa penahanan berakhir. Ini benar dan waktunya lewat, itu tetap statusnya masih terdakwa. Ya, status terdakwa tetap terdakwa sebelum putusan. Tapi kalau masa penahanan habis, berarti kan dia tidak bisa ditahan lagi, tidak ada alasan untuk menahan. Artinya dia bebas keluar. Tidak ditahan. Statusnya tidak ditahan. Kan ada tahanan luar, Pak, ya. Ada bahasa tahanan luar, ada ini mah tidak ditahan aja ya bahasanya ya. Kami sebagai korban dan praktisi hukum merasa ada ketidakadilan dalam persidangan ini. Saya berharap agar pihak Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, juga Ketua Komisi 3 DPR RI bisa melihat dan memanggil baik hakim juga jaksa yang terlibat dalam persidangan tersebut, tandasnya. Berita masih dalam pengembangan. Reporter Tipikor Channel TV Jakarta, Dedi, melaporkan.